Halo semuanya, perkenalkan saya Deborah Katarina Sihombing. Nah, dalam video kita kali ini akan membahas tentang analisis usaha e-commerce dan aplikasi mobile. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa itu e-commerce. E-commerce atau disebut juga dengan perdagangan elektronik adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Namun, seiring berjalannya waktu, e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan mulai dari fungsi dan jenis-jenis e-commerce. Selanjutnya adalah ke jenis-jenis e-commerce. Nah, di dalam PPT terlihat bahwa jenis-jenis e-commerce itu ada 7. Nah, dari ketujuh saya akan membahas salah satu di antara jenisnya, yaitu consumer to consumer. Analisis consumer to consumer Bukalapak ini penggunaannya dapat berperan sebagai pihak penjual, pihak pembeli, atau bahkan menjadi pihak penjual dan pembeli sekaligus. Bukalapak menjadi penengah antara pihak penjual dan pembeli. Ketika terjadi transaksi, pembeli diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu ke Bukalapak. Jika pembayarannya berhasil, maka Bukalapak akan mengirim penjual melalui pesan singkat atau SMS, dan pada saat itu, penjual bisa mengirimkan atau memberikan barang kepada pembeli. Nah, sekarang kita membahas tentang mobile apps atau aplikasi mobile. Nah, aplikasi di sini saya juga tetap memakai aplikasi Bukalapak, yaitu situs marketplace lokal yang belum lama ini memperoleh pendanaan dari investor asal Jepang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis dari bisnis Bukalapak sendiri. Nah, yang pertama, aplikasi Bukalapak ini dikembangkan sebagai akses alternatif dari versi desktop. Hal ini dibuktikan lewat fitur-fitur yang cepat yang telah dioptimalisasi. Fitur membuka lapak dagangan secara cepat, hingga fitur andalannya yang membedakan dari pelayanan marketplace lain, yaitu notifikasi order yang turut dihadirkan juga. Nah, selain itu, aplikasi mobile Bukalapak juga meluncurkan tampilan baru dari situsnya. Dalam hal ini, Bukalapak terlihat benar-benar serius dalam memasuki potensi pasar pengguna mobile. Bukalapak menyediakan banyak pilihan ekspedisi yang dapat disesuaikan ongkos jasa kirimnya. Yang keempat, menawarkan banyak diskon pada jenis produk tertentu yang dijual dalam marketplace. Yang kelima, Bukalapak memiliki banyak promo menarik yang diberikan untuk usernya. Yang keenam, proses transaksi dari Bukalapak dilayani sangat cepat, di mana dana akan masuk setelah 1 hari dengan melihat data tracking yang mana sudah menunjukkan barang sampai kepada pembeli. Yang ketujuh, memiliki tingkat keamanan transaksi yang tinggi. Hal ini berkat adanya fitur OTP. 8. Tampilan situs Bukalapak cukup sederhana dan tidak berat. 9. Salah satu analisis bisnis yang digunakan oleh Bukalapak adalah machine learning, yaitu untuk memantau data secara dinamis dan mendapatkan informasi terkait pengembangan produk atau bisnis perusahaan untuk kedepannya. 10. Bukalapak memiliki matriks, termasuk jika orang ingin mencari barang tertentu yang spesifik, ada atau tidak, taunya dari mana, itu ada datanya. Hal ini dikarenakan menjadi direction Bukalapak untuk diolah lagi. Bukalapak melihat based on priority. Dan yang terakhir, Bukalapak selalu mengikuti tren data dan secara terus-menerus memantau data secara real-time. Salah satu contoh rencana bisnis Bukalapak yaitu untuk mitra warung. Sejak tahun 2017 lalu, Bukalapak memulai ekspansi bisnisnya yang secara khusus menyasar warung-warung kecil sebagai mitra usahanya. Hingga pada akhir 2018, sedikitnya 500.000 warung dan 700.000 lebih usaha mikro tanpa warung berhasil digandeng sebagai mitra. Nah, selanjutnya adalah analisis dari mitra warungnya. Yang pertama yaitu dari segi konsep. Bukalapak membuat konsep warung-warung
yang dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin membeli barang di Bukalapak. Yang kedua adalah pelanggan Bukalapak juga bisa membeli produk-produk dengan harga diskon dengan syarat barangnya harus diambil dari warung tersebut. Yang ketiga, terus dicoba dikembangkan sedemikian rupa, sehingga ke depannya bisnis online ataupun offline ini semata-mata hanya option channel saja yang hidup dalam satu ekosistem yang tidak lagi terpisahkan. Selain itu, pihak Bukalapak juga telah merintis kerjasama dengan sedikitnya seratusan produsen besar untuk dapat menghasilkan konsep distribution channel baru yang lebih efektif dan efisien. Caranya adalah dengan memungkinkan para pemilik warung tadi untuk langsung memesan suplai barang melalui Bukalapak langsung. Dan analisis yang terakhir adalah, jika biasanya mereka, para pemilik warung harus menunggu salesnya datang atau beli di distributor, kini mereka bisa pesan ke produsennya langsung. Selain murah, juga proses datang barangnya bisa lebih cepat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai analisis e-commerce dan mobile apps, yaitu Bukalapak. Nah, menurut saya, peluang usaha dari aplikasi mobile Bukalapak ini sangat bagus. Teman-teman bisa mencobanya karena dari penjelasan saya tadi, banyak keuntungan dan kemudahan dalam pemakaian Bukalapak tersebut. Nah, itu tadi teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.